Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya A.R. Tanjung, lahir di Jakarta, dari kedua orang tua juga asli Jakarta. Kami tinggal pertama di Kramat Jati. Kehidupan kami biasa-biasa saja seperti pada umumnya. Ayah saya adalah seorang pedagang, ibu saya juga seorang pedagang. Dan kehidupan kami dekat dengan pasar. Tiap harinya selalu ada di pasar. Saya banyak belajar berbagai macam hal, terutama masalah dagang ya. Saya dekat dengan beberapa pedagang-pedagang hingga akhirnya saya mempunyai bakat berdagang. Di masa saya sekolah, saya sudah dapat mencari uang sendiri, membantu kedua orang tua saya. Yang kebetulan ayah saya memang sudah cukup tua. Pada saat saya lahir, ayah saya usianya sudah mendekati 60 tahun. Sekitar 54 tahun saya baru lahir. Saya melihat dari kehidupan orang tua saya memang sangat kekurangan dalam ekonomi, tapi ya bagi saya, keluarga saya sih biasa-biasa saja, karena dengan hidup sederhana juga kami tetap bertahan hidup. Pada kelas 4 SD saya mencoba untuk melukis foto di kantor pos Kramat Jati. Memang sebelum dari saya berkecimpung di dunia lukis, saya juga sudah senang dengan coret-coret, dengan menggambar. Nah, ibu saya juga suka menggambar juga, karena ibu saya ini suka membuat sulam ya, menyulam. Otomatis saya melihat bagaimana cara dia untuk membuat dasar-dasar menggambar. Nah, dari situlah saya ada keinginan untuk mencoba untuk menggambar, hingga akhirnya saya beranikan diri untuk melukis foto di kantor pos Kramat Jati hingga sampai kelas 6 SD. Nah, dari kelas 6 SD saya berkenalan sama lukis poster film. Nah, dari perkenalan itulah saya beralih menjadi pelukis profesional di dunia lukis poster film. Awalnya sih biasa-biasa saja. Dalam perkenalan sama pelukis poster film itu, awalnya memang saya membuat sket di baju seorang teman saya, namanya si Uwe ya. Dia pedagang juga, pedagang kaos kaki. Nah, pada saat saya melukis di kaosnya, datanglah pelukis poster film itu, dan saya tidak tahu kalau itu pelukis ya. Dia punya toko di Kramat Jati, namanya Engkok Lim. Engkok Lim bertanya, lu bisa melukis juga ya? Gitu. Saya bilang, bisa kok, cuma sekat-sekat aja sih. Udah bisa belum melukis foto? Nah, saya bilang, lukis foto memang biasa, saya sih biasa menangani, cuman tidak pakai cat, pakai konte sama pensil. Akhirnya saya diundang ke tokonya, berbicara tentang karya-karya lukisan, dan saya juga tidak begitu paham ya pelukis-pelukis yang sudah profesional, karena saya sebagai hobi ya, hanya hobi saja. Nah, akhirnya saya dikasih contoh poster film yang ada di Kompas, poster iklan ya, iklan poster film di Kompas. Lalu saya untuk meniru, nyatanya dia tertarik dengan karya sket saya. Akhirnya diundanglah ke studionya. Nah, studionya sebenarnya tidak begitu jauh, dan biasa saya itu suka melewati tempat itu. Nah, sebelum berangkat ke dunia seni lukis poster film, saya juga punya cerita. Saya sekolah itu sering kali bolos.
Walaupun saya bolos sekolah, tapi masalah pelajaran saya tidak tertinggal. Saya tetap dapat informasi dari teman, andai kata ada PR, saya suka dibantu juga sama teman, istilahnya rumusnya, kalau matematika rumusnya bagaimana sih rumusnya. Kadang-kala kan setiap kali ada pelajaran ada rumus-rumus yang terbaru. Nah akhirnya dibantu dengan teman, ya pelajaran saya juga tidak begitu tertinggal. Tapi kalau masalah sejarah, masalah PMP, masalahnya lainnya, saya bisa, cuman hanya berhitung yang saya kadang-kala butuh bantuan teman. Nah, bolosnya saya ini bukan berarti bolos yang hura-hura. Nah, pada saat itu, di zaman saya itu ada namanya anak-anak itu hobi membaca komik. Kalau sekarang mungkin pakai handphone ya, get-get gitu ya. Kalau dulu saya itu teman-teman bolos sekolah selalu ada di tempat penyewaan komik. Mereka baca-baca komik. Kalau saya bolosnya saya itu saya pergi ke kota, ke Senen. Rumah saya kan di Kramat Jati. Saya naik mobil 40 ke Senen. Itu di sana itu saya suka membawa kertas gambar, pensil itu untuk melihat poster-poster film yang terpampang di gedung-gedung bioskop. Ada di bioskop Grand, Rivoli, Mulia Agung, Gita Bahari, termasuk ada juga di daerah kota ya. Nah, film-film Mandarin. Nah, di bawah poster film, kira-kira jarak 3 meteran itu saya melihat, saya amati, lalu saya mencoba untuk menggambar. Ya, saya seket gambarnya. Karena pada saat itu saya sangat antusias sekali dengan dunia lukis poster film, dan di situ saya banyak sekali itu namanya punya obsesi ya. Obsesi saya itu di mana ya ini studionya, sanggarnya, pengen sekali saya itu berkenalan dengan pelukisnya. Bahkan saya suka bertanya sama penjaga gedung bioskop, "Bang, tahu nggak sih yang bikin poster film ini di mana?" gitu loh. Ya dia taunya sih kantor film aja, karena dia sebagai pekerja, sebagai office boy atau penjaga karcis, dia nggak tahu tuh namanya studio-studio poster film. Bahkan banyak sekali orang-orang pun kalau ditanya tentang studionya pekerja poster film, itu juga pasti tidak tahu, karena tidak seperti umumnya pelukis-pelukis yang lainnya gitu kan. Kalau pelukis-pelukis fine art itu kan orang pasti nunjuk, oh tempatnya di Ancol gitu kan, ada di Blok M, ada di Senen juga ada gitu. Tapi kalau pelukis poster film itu sangat sulit orang mengetahui studionya itu di mana, dan sepertinya juga tertutup, studionya terkunci, tertutup. Nah, paling-paling pas saat keluar bawa poster film, karena tetangga sendiri pun juga suka nggak tahu juga kehidupan atau aktivitas yang ada di dalam studio tersebut gitu loh. Pada saat itu memang dunia poster film itu sangat banyak sekali ya, studio-studio ya, mungkin lebih dari 50 studio di Jakarta. Dan saya selalu berdoa gitu, selalu berharap gitu kan, untuk mendapatkan alamat tersebut gitu. Nah, saya belum tahu tuh namanya catnya apa, bahannya tuh apa. Yang saya tahu sih bahannya kain ya, catnya itu kan merek-mereknya dan bahan-bahannya itu nggak tahu. Saya berpikir waduh sangat mahal sekali ya, mungkin harganya tuh lebih dari sekian juta atau 100 ribu atau 1 jutaan gitu kan. Nah, saya bukan menilai dari harganya ya, tetapi saya melihat dari coretan, warna, dan garis-garis ekspresinya itu memang sangat menantang buat saya. Dan saya berharap ingin bertemu dengan pelukisnya. Ya alhamdulillah, akhirnya saya dipertemukan dengan Lim Pak Chan, yaitu Engkok Lim. Dan dari sanalah saya berangkat menjadi pelukis profesional di poster film.
Oke, sekian dulu mengenai perjalanan saya di awal. Nanti saya akan bercerita lagi perkembangan di dunia poster filmnya, dari pekerjaannya, catnya, bahan-bahannya, kemudian pasang surutnya di dunia poster film, dan bahkan sampai poster film itu pun juga tidak lagi terpakai di gedung bioskop. Oke, terima kasih. Itu bisa